muda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, luar biasa, fantastis, dan yes. Oke, kembali lagi di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP. Sobat muda, PSBB di Jakarta diperpanjang. PSBB transisi mulai tanggal 2 Juli diperpanjang selama 14 hari ke depan. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi dari PSBB sebelumnya, sehingga ditentukanlah untuk diperpanjang. Nah, sobat muda sudah melakukan belum protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah? Pastinya udah ya. Kalau kita lihat di luar sana masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Ada yang nggak pakai masker, ada yang pakai masker tapi nggak pakai helm, ada yang bahkan berboncengan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Itu pula dengan kegiatan di tempat-tempat umum, banyak sekali yang tidak menjaga jarak, tidak mengenakan masker, dan juga protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan lain-lain. Semoga teman-teman di rumah, sobat muda di rumah sudah melakukan protokol kesehatan yang sudah diimbau oleh pemerintah. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kalau seperti itu, apakah bisa merugikan diri sendiri atau bahkan merugikan orang lain? Nah, tema kita pada hari ini, jangan merugikan orang lain. Apa sih maksudnya? Apa sih pelajarannya? Stay tune terus di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP. Selamat pagi, Bu Pendeta Febi. Bagaimana kabarnya? Baik. Marco sendiri bagaimana? Sehat. Sehat. Oke. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Febi di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP. Ibu, tadi sempat kita bahas tentang perpanjangan masa PSBB transisi di Jakarta. Nah, kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Ya, untuk saat ini perpanjangan PSBB ini di Jakarta, pertama-tama sekali lagi kita bersyukur bahwa melalui situasi saat ini itu berarti pemerintah kita sangat memperhatikan sekali perkembangan ataupun peningkatan dari berbagai kondisi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Artinya penyebaran COVID-19 ini belum juga bisa diberantas seluruhnya, dan itu berarti kita sebagai warga masyarakat harus tetap menjaga diri, harus tetap membatasi diri, baik kita berada di rumah, dalam lingkungan kita tinggal, sampai dengan kalau kita pergi ke pasar ataupun bekerja dan juga beribadah. Semua itu harus tetap kita patuhi, karena meskipun katakanlah sedikit lega dengan masa transisi new normal ini, tetapi COVID-19 itu masih tetap ada di sekitar kita. Jadi kalau saat ini kita sedang berada di PSBB yang diperpanjang, ya kalau buat saya tidak masalah, karena COVID-19 itu kan masih ada, dan pastinya segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintah kita itu untuk kepentingan bersama, ya, supaya bangsa dan negara kita saat ini secara khusus di Jakarta gitu ya, benar-benar terbebas dari COVID-19. Oke. Nah, tentang PSBB yang terpanjang ini, kalau kita lihat Ibu, ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi. Iya. Terutama sama pengendara kendaraan bermotor. Betul. Gitu ya. Kira-kira gimana pendapat Ibu kalau melihat pengendara motor itu masih banyak yang melanggar protokol kesehatan? Pertama-tama kalau perasaan saya sebel ya. Sebel banget gitu, karena saya juga sehari-hari pakai motor, pakai jaket, sarung tangan, masker, pakai helm lengkap, plus SIM jangan lupa dibawa itu. Jadi kalau saya lihat pengendara motor yang lain kok kayaknya asal-asalan, pakai masker justru diturunin, pakai masker tapi nggak pakai helm. Itu banyak juga tuh. Gitu ya. Jadi
ketika pemerintah berusaha untuk mengupayakan langkah-langkah yang terbaik memberantas COVID-19 ini, dengan salah satunya mengharuskan dan menghimbau seluruh pengendara motor ataupun mobil untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau seandainya kita sebagai warga masyarakat, artinya asal-asalan melakukan protokol kesehatan itu, bukankah merugikan diri sendiri tuh? Iya. Tidak hanya diri sendiri dirugikan, tapi juga orang lain. Merugikan orang lain. Seperti itu. Nah, semoga sobat muda di rumah ya yang menonton ini tidak melakukan pelanggaran yang baru saja kita bahas itu ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diimbau oleh pemerintah. Nah, menyangkut soal merugikan orang lain itu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Bu ya. Iya. Oke. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke pembacaan kita akan sama-sama mendengar tentang apa sih yang kita katakan tentang jangan merugikan orang lain. Sebelumnya kita akan berdoa. Sobat muda yang ada di rumah atau di mana saja, sebelum kita membaca dan kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu yang suci dan kudus. Karena kasih setiamu yang besar, kami senantiasa merasakan keselamatan dan sukacita, bahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami berada dalam acara siraman rohani bareng PLKGP, yang pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus, agar kami semua dapat memahami dengan baik firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, sehingga firman Tuhan inilah yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak muda Kristiani. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi teman-teman, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kita akan membacanya sedikit ya. Dimulai dari Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan-nyalah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Baik Bu, itu pembacaan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kita mau tahu konteksnya apa sih? Ya. Buat Marco dan juga sobat-sobat pemuda yang ada di rumah,
kali ini pembacaan kita terambil dari masa Perjanjian Lama. Dulu ya, masa Perjanjian Lama yang menceritakan tentang para hakim yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk memimpin dan menuntun kehidupan bangsa Israel agar mereka kembali memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang benar-benar suci dan kudus di hadapan Allah. Dan dalam pembacaan ini kita akan mendapatkan kisah tentang seorang hakim orang Israel yang bernama Simson. Kalau misalnya dulu Marco waktu kecil-kecil dulu sempat nggak nonton film Simson orang Betawi itu loh, yang dimainkan oleh almarhum Benjamin S. Pernah nonton? Pernah. Gimana ceritanya? Itu dia Pokoknya kuat lah itu. Kuat kan? Ya. Makannya banyak gitu. Makannya banyak. Jadi teman-teman pemuda, Simson ini terkenal dengan tubuhnya yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan binatang buas sekalipun. Dan orang seperti Simson inilah yang dipilih oleh Allah untuk menjaga, untuk melindungi bangsa Israel pada masa itu. Pada masa hakim-hakim ini, bangsa yang paling terkenal keras dan menindas, bahkan jahat kepada bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala, kepada patung, dan sebagainya. Dan bangsa Israel pun di antara mereka ikut menyembah dan beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang Filistin ini. Pada masa itulah Simson lahir dan berada di antara kehidupan orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, di dalam pembacaan kita ini dengan judul Simson melawan orang Filistin. Di dalam pembacaan ini diawali dengan kemarahan. Kemarahan Simson yang tidak senang dengan perlakuan ayah mertuanya. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan kita di ayat 1, ayat yang kedua, bahwa Simson ini sedang datang mengunjungi istrinya ya, yang tinggal bersama dengan ayahnya. Nah, ketika Simson datang dan ingin bertemu dengan istrinya, dilarang oleh ayah mertuanya. Dan kemudian ayah mertuanya ini mengatakan, aku menyangka, ayat yang kedua, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Nah, meskipun Simson mendapatkan istrinya ini bukan dari orang-orang Israel, tetapi ia mendapatkan istrinya ini dari keturunan orang-orang Filistin. Tetapi Simson tetap bertanggung jawab sebagai seorang suami. Nah, ketika mendapatkan perlakuan seperti itu dari ayah mertuanya, hal ini sangat membuat Simson marah. Nah, karena kemarahannya itu akhirnya, ayatnya yang ketiga, lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Simson? Karena ia sangat marah atas perlakuan ayah mertuanya, maka yang dilakukan oleh Simson membakar habis semua lahan gandum yang dimiliki oleh orang-orang Filistin. Ketika orang-orang Filistin itu melihat, siapa yang melakukan perbuatan ini? Kemudian orang-orang mengatakan, dia adalah Simson, ya, anak menantu daripada Timnah, gitu ya. Orang Timnah, Simson menantu orang Timnah, ayatnya yang ke-6. Kemudian orang-orang Filistin yang marah, lahan gandumnya ini sudah dibakar habis, mereka akhirnya mendatangi ayah mertua Simson dan juga istrinya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin ini? Yang sangat-sangat kejam dan bengis mata. Kemudian di ayatnya yang ke-6, masih ayat yang ke-6, kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Gila. Kejam banget kan orang-orang Filistin itu. Jadi sobat
sobat pemuda, bahwa pada masa itu orang-orang Filistin ini sangat bengis dan kejam sekali. Mereka bisa membunuh siapa saja kalau mereka tidak suka, kalau mereka benci dan mereka tidak senang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Filistin untuk apa? Membalas perbuatan yang dilakukan oleh Simpson, yaitu membakar lahan gandum kepunyaan orang-orang Filistin. Jadi ketika orang-orang Filistin ini tahu, oh, Simpson itu adalah menantu daripada orang Timnah. Nah, dicari deh tuh ayah mertuanya Simpson dan kemudian istrinya, lalu mereka dibakar. Apakah itu bisa meredam kemarahan Simpson, sobat muda? Tidak. Jadi ini ceritanya menarik banget, Marco. Kalau kita lihat sampai akhir ya, khususnya ayat 20. Ya, pembacaan perikop ini kan ayat 1 sampai ayat 20 ya, tapi pembacaan kita hanya sampai ayat 8. Kemudian justru yang dilakukan oleh orang-orang Filistin itu membuat Simpson semakin marah. Apa yang dilakukan oleh Simpson? Kemudian ayat yang ke-7, lalu berkatalah Simpson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu itu. Ya, bayangkan tuh Marco, Simpson yang manusia biasa, tetapi dia bisa meremukkan tulang-tulang orang Filistin. Nah, disitulah konteks atau situasi yang melatar belakangi firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Jadi menceritakan tentang kemarahan Simpson yang begitu sakit hati dan juga pembalasan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin dan juga Simpson. Kalau gitu latar belakangnya apa sih? Yang melatar belakangi kejadian ini? Itu tadi kemarahan daripada Simpson. Simpson, ya, dan kemudian karena Simpson tidak bisa bertemu dengan istrinya. Hal ini disebabkan karena ayah mertua daripada Simpson tidak begitu senang dengan Simpson. Ya kan, kalau kita lihat ayah mertuanya bilang, aku telah menyangka engkau membenci istrimu, makanya istrimu kuberikan kepada kawannya. Padahal ayah mertuanya ini tahu bahwa Simpson dengan anaknya masih berstatus suami istri. Kok tahu-tahu anaknya sendiri sudah diberikan kepada orang lain? Ya marah dong Simpson. Gitu kan. Jadi Marco, sobat muda, bisa bayangkan ya apa yang dialami oleh Simpson ini oleh perlakuan ayah mertuanya membuatnya sangat sakit hati. Jadi itulah yang melatar belakangi pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, khususnya di perikop ini, gitu ya. Lalu maknanya apa dari pembacaan kita pagi ini? Sobat muda, ini masih berkaitan dengan pembacaan 2 minggu lalu. Ya, pembacaan 2 minggu lalu, kalau tidak salah dari Amsal atau dari kitab Mazmur? Amsal ya, sobat muda ya. Ini sobat muda di rumah ingat apa lupa ya? Ingat kan? Marco ingat? Iya, itu saya loh. Ya, saya yang menyampaikan firman Tuhan ya. Dari kitab Amsal, bahwa kita tidak boleh terburu-buru untuk menghakimi orang lain meskipun kita tahu dia melakukan kesalahan. Kalau kita sudah tahu seseorang itu melakukan kesalahan, terus kita menghakimi dia secara luar biasa hanya karena alasannya kebetulan saya juga nggak senang sama dia, ada masalah seperti ini, ayo kita mainkan gitu. Jadi mempergunakan masalah yang ada hanya untuk membalaskan sakit hati kita kepada dia, melampiaskan. Itu kalau memang kita tahu iya sih yang dia lakukan itu benar-benar salah. Nah, kalau yang dilakukannya itu nggak benar-benar salah, artinya kita cuma dengar oh katanya, ih sekalinya salah. Aduh, apa nggak malu tuh? Ya, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Amsal 2 minggu lalu kan begitu. Karena itu semua akan membuat kita justru menjadi malu ketika yang kita lakukan, ketika yang sudah kita kamu nih begini, kamu nggak benar. Aduh, malu deh
gitu. Nah, dalam pembacaan ini pun seperti itu. Meskipun pada masa Simpson ini hidup, dia banyak membunuh banyak orang-orang Filistin. Jadi kalau pada saat ini kita juga tidak senang dengan orang lain, jangan kita lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Simpson. Kita main hakim sendiri, kita main menyinggung orang lain, sakit hati dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita, ini maknanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, kita renungkan daripada firman Tuhan berkaitan dengan judul atau tema kita saat ini, yaitu jangan merugikan orang lain. Nah, hal yang pertama ketika kita melihat dan kita membaca firman Tuhan kita pada saat ini, di dalamnya sudah terbersit bahwa apa yang dilakukan baik Simpson maupun orang-orang Filistin sudah merugikan orang lain. Meskipun hal itu dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan orang Filistin yang pada saat itu sangat-sangat jahat, bengis dan kejam terhadap orang Israel. Konteksnya berbeda, Marco ya. Konteksnya berbeda. Nah, kalau zaman sekarang kita mau pakai seperti itu, ya nggak bisa. Kita hidup sebagai warga masyarakat dituntun oleh yang namanya peraturan, oleh hukum. Kita nggak bisa main hakim sendiri. Dan yang paling utama, kita juga dituntun oleh ini. Apa ini sobat muda? Firman Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita melakukan apapun, itu maknanya. Kita mau belajar dari firman Tuhan saat ini. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, kita minta hikmat dari Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan berdasarkan kemauan kita, keinginan kita. Karena tanpa kita sadari, itu bisa kembali kepada kita, merugikan kita sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, kita nggak boleh berbuat semena-mena terhadap orang lain. Itu tadi yang dibilang main hakim sendiri. Kita nggak boleh bertindak semena-mena, kita nggak boleh ngomong semau-mau saya. Orang itu ngomongnya mau asal ngejeplak aja kok, nggak mikir orang sakit hati, ya kenapa saya juga harus mikir-mikir dulu? Terserah dia mau sakit hati. Berarti kejahatan dibalas kejahatan dong, sobat muda ya. Jadi kita nggak boleh melakukan semena-mena segala perbuatan kita, perkataan kita, karena itu justru mendatangkan celaka, memalukan diri kita sendiri dan bahkan merugikan orang lain. Lalu hal yang kedua, bahwa apa yang dialami oleh Simpson di sini, kemarahan. Amarah selalu menutupi akal pikiran kita, akal sehat kita, untuk kita boleh bertindak dengan bijak, dengan penuh hikmat. Kalau sudah dikuasai dengan kemarahan tuh, kata-kata juga nggak bisa dikontrol kan? Ya tuh kebun binatang, taman mini semuanya keluar gitu ya, gitu. Itu kalau sudah akal pikiran kita, hati kita semuanya ditutupi dengan kemarahan. Kemudian jika kemarahan itu sudah berkuasa di dalam diri kita, maka kita tidak bisa melakukan apa yang benar. Mari kita buka dulu Marco 1 Korintus pasal 13. Sobat muda pasti tahu kan kalau 1 Korintus pasal 13 itu membicarakan tentang apa ya? Kira-kira ya. 1 Korintus pasal 13 berjudul kasih. Nah, yang ditekankan di sini ayatnya yang ke-5 dan sampai yang ke-7 saya baca. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, kalau kemarahan itu Marco lebih berkuasa dalam diri, maka di manakah tempat kasih berada? Betul nggak?
Jadi kalau kasih itu udah nggak ada tempat di dalam hati pikiran kita, wah, kita melihat orang itu pokoknya apa yang dilakukan, apa yang diomongin salah semua. Yang benar kita sendiri. doang. Salah. Itu namanya Ego. ego. Sobat muda nggak boleh tuh. Marco juga ya. Iya. Tapi kayaknya kalau lihat Marco nih, aduh kali sekali penuh dengan kasih. Nah, kita ya. masih ada salah juga. Ya namanya juga manusia sama aja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, makna yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa kekerasan bukanlah jalan menunjukkan kehebatan. Ya. Orang mau melihat kita, kayaknya nih orang ini steril banget, dia keras. Kelihatan dari dia punya body, bahasa tubuh, dipegang, keras banget, bukan. Menunjukkan bahwa dia hebat, tidak. Menunjukkan bahwa kita hebat, nggak selalu harus ngomong harus keras. Tapi ya kalau misalnya ada dalam waktu-waktu tertentu, misalnya kayak gini, teman-teman, sahabat pemuda, itu kan harus dikeras ya, volumenya harus keras gitu. Gak kedengeran tuh. Ya nggak kedengeran, ya harus dikerasin. Tapi kalau dalam perlakuan kita, perbuatan kita pun harus bersikap keras, kira-kira orang nyaman nggak dekat kita? Enggak. Hanya untuk bilang, saya ini orangnya paling hebat loh, apa-apa saya keras. Nggak bisa begitu. Keras sama tegas sama nggak tuh? Beda. Beda. Keras bagaimana? Keras. Kalau buat saya Ya, lebih ujung-ujungnya kayak kasar. kasar gitu. Kalau tegas kan bisa disampaikan dengan santai. Nggak santai. Tapi tegas gitu ya. Ya, tegas. Pasti. Pasti. Tuh, sobat muda, perbedaannya seperti itu yang tadi Marco bilang. Tetapi kalau kekerasan yang secara brutal, itu juga akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, dalam persekutuan, gerakan pemuda, beberapa hal ini yang kita renungkan, makna dari firman Tuhan kita ini ada 3 tadi, nggak boleh semena-mena, kemudian nggak boleh memiliki rasa marah yang berlebihan, karena ketika kita marah, maka kasih tidak memiliki tempat di dalam hati pikiran kita. Kemudian yang ketiga, bahwa kita nggak boleh melakukan kekerasan hanya untuk menunjukkan bahwa kita hebat, kita mampu, kita lebih oke daripada orang lain. Jadi belajar dari firman Tuhan ini, kiranya sobat muda dimanapun berada, boleh senantiasa mau menghayati bahkan mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya, Marco juga, dan kita semua, mari kita semakin hidup sebagai anak-anak Tuhan yang manis. Manis dalam artian bukan manis fisiknya, bukan manis wajahnya, tapi manis perlakuannya, tingkah lakunya, sikapnya, ya, dan segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari benar-benar menunjukkan perbuatan seorang anak muda, seorang anak Tuhan yang selalu melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, maka sebagai anak-anak muda Kristiani dan juga sebagai warga masyarakat, patuhi dong protokol kesehatan. Kaitannya kan kesehatan, ya kan? Patuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan, dihimbaukan oleh pemerintah, yang sudah kita dengar, yang sudah kita lihat secara langsung di televisi, di media sosial, dimanapun berada. Karena itu yang akan menjaga diri kita dan juga kita tidak akan merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Seperti itu, Marco. Oke. Itu ya, sobat muda, kita udah sama-sama dengar. Intinya yang pertama yang bisa kita ambil, jangan emosian. Betul. Ya. Ketika kita menemukan sebuah kesalahan pada orang lain, kita tidak punya hak untuk langsung menghakimi orang tersebut, ya. Betul. Kita harus berpikir dulu dimana yang seharusnya yang pertama harus kita pikirkan itu harus berkuasa dalam diri kita adalah kasih. Terima kasih. Bisa sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, ya Bu, ya. Betul. Oke. Jadi jangan emosi teman-teman, terutama di dalam situasi sekarang ini, Bu, ya. Banyak mungkin yang udah kelamaan di rumah, stay home, bete gitu, terus pas keluar ngelihat orang bikin salah di jalan gitu langsung kita emosian, ya.
anak muda sering kayak gitu. Ini pas banget nih buat sobat muda di rumah ya. Jadi jangan emosian, jangan cepat menghakimi orang lain, berkacalah sama diri sendiri dulu. Selalu menempatkan kasih dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita, apapun itu pikiran, perkataan, tindakan. Betul, Mas. Terima kasih Ibu untuk Sama-sama, siraman Pak. rohaninya pada pagi hari ini. Masalah. Untuk pelajaran yang sangat baik tentunya untuk sobat muda, untuk kita semua. Semoga kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari ya. Sebelum menutup renungan kita, siraman kita pada pagi hari ini kita Sobat muda yang ada di rumah, setelah kita merenungkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama akan senantiasa memampukan kami untuk kami boleh memiliki sikap hati, sikap iman, bahkan perbuatan kehidupan kami dan tutur kata yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Namun biarlah kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang akan selalu berkuasa menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami lakukan dan kami ucapkan itu semua berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah melalui berita firman Tuhan yang kami telah renungkan pada saat ini akan selalu menolong kami untuk kami tidak cepat menghakimi orang lain. Bahkan kami memohon Tuhan untuk memakai kami menjadi pendamai dan pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Karena kami rindu untuk selalu melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami perbuat, kami akan selalu mengandalkan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan, supaya kami tidak akan jatuh kepada hawa nafsu, kesombongan, bahkan juga kepentingan diri kami sendiri, sampai dengan kemarahan ataupun kebencian terhadap kelebihan maupun keberhasilan orang lain. Biarlah kami selalu mau bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, baik secara fisik, bahkan juga kepandaian pengetahuan yang kami miliki, dan juga talenta ataupun bakat yang kami punya. Kami akan selalu bersyukur, bahkan kami akan selalu mempergunakan semua talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami ini untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan yang bersyukur atas kasih, berkat, dan keselamatan di dalam kehidupan. Bapa Surgawi, pada saat ini selain kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami pun berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota Gerakan Pemuda, secara khusus anggota Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara. Tuhan berkati pengurus Pelkat GPIB Petra, baik tingkat jemaat maupun yang ada di sektor-sektor pelayanan dan juga di Gospel Bulaturi, Marundalen. Tuhan berkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah di masa-masa dan situasi serta kondisi pada saat ini, di mana ibadah Gerakan Pemuda belum juga bisa dilaksanakan, tetapi biarlah melalui acara yang kami lakukan pada saat ini akan selalu memberkati kehidupan seluruh anggota Gerakan Pemuda dimanapun berada. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk anggota Gerakan Pemuda dalam masa-masa pendidikan mereka, atau juga yang pada saat ini menempuh jenjang perguruan tinggi, dan juga bagi rekan-rekan pemuda yang saat ini melakukan tugas pekerjaan mereka dalam masa-masa pekerjaan mereka saat ini.
maupun juga bagi rekan-rekan pemuda yang sampai dengan saat ini Tuhan belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati, berikanlah yang terbaik dalam kehidupan mereka di masa muda mereka saat ini. Kiranya segala sesuatu yang mereka lakukan senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya hikmat daripada Tuhan akan selalu melindungi mereka, sehingga ketika mereka harus melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka sehari-hari, mereka tetap terlindungi dari penyebaran virus corona dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk orang tua terkasih mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam usaha maupun pekerjaan orang tua mereka. Biarlah pertolongan Tuhan akan selalu memberkati, melimpahkan dan memberikan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga bersama-sama dengan orang tua mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan secara khusus bagi tim multimedia Pelkat GP yang tetap penuh dengan kesetiaan dan sukacita untuk melaksanakan acara ini Tuhan, yaitu siraman baru GP. Biar Tuhan senantiasa berkati mereka dalam pelayanan yang boleh mereka persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami hanya mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu berkati seluruh setiap rencana kami, harapan-harapan kami ke depan, dan kerinduan kami di masa muda kami saat ini, ataupun juga di masa-masa yang akan datang. Dalam masa pendidikan kami, sekolah kami selanjutnya, Tuhan berkati dalam pekerjaan kami, dalam penantian kami untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan juga untuk mendapatkan pasangan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menghadirkan segala sesuatu yang terbaik dan terindah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sobat muda, sampai ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, hari Sabtu jam 9 pagi di channel YouTube Gerakan Pemuda Petra. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat muda, sudah nonton kan keseruannya siraman rohani bareng GP? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video siraman rohani bareng GP. Untuk membantu channel kita juga teman-teman boleh subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari siraman rohani bareng GP. Thank you.